Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberikan pengantar tentang mulailah dari diri kita. Tema ini saya ambil dari hadis Nabi yang sangat terkenal, Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Tema ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang biasanya lebih mendahulukan untuk berbuat baik itu menyuruh atau menyeru orang lain sebelum mereka atau orang-orang yang menyeru itu melakukannya. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi misalnya, pernah berkata, "Dulu-dulu waktu aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Tapi sekarang ketika aku merasa bijak, aku hanya ingin merubah diriku sendiri." Jadi dari pernyataan ini sebetulnya jangan punya angan-angan kita ingin mengubah di luar diri kita sebelum kita mengubah di dalam diri kita. Teman-teman yang saya cintai, ada kisah menarik soal bagaimana seseorang yang sudah sangat sukses berbisnis tapi kemudian merasa frustrasi, merasa hidupnya menjadi tidak bermakna. Kenapa? Karena bawahan-bawahan, pekerja-pekerja di perusahaannya menurut orang tersebut sudah sangat tidak produktif, sudah tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk sebuah perusahaan yang baik sekalipun. Teman-teman yang saya cintai, orang tersebut bernama Ibdal Fikri. Dia seorang CEO di sebuah perusahaan besar dan dia merasa frustrasi hidupnya karena sekretarisnya tidak lagi bekerja dengan baik. Bahkan bukan hanya pekerja-pekerja di tingkat tingginya, sampai-sampai pihak-pihak security di perusahaan dia juga menurut dia sudah tidak menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Teman-teman yang saya cintai, frustrasi itu lebih meningkat lagi pada saat dia pulang ke rumah dan keadaan di rumah juga menurut dia begitu kacau balau. Istrinya lebih sering menyalahkan suaminya daripada dia introspeksi untuk dirinya. Anak-anaknya pun sudah tidak mau mendengar apa yang diharapkan atau dinasihatkan oleh ayahnya tersebut. Ibdal Fikri begitu frustrasi dan dia memutuskan segera akan mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak tahan lagi menghadapi berbagai macam ketidakbaikan dalam kehidupannya. Teman-teman yang saya cintai, singkat cerita, Ibdal Fikri sebelum mengakhiri hayatnya, dia pergi ke seorang alim. Berdialoglah dia dengan seorang alim, mengutarakan apa keinginannya dan penyebab sehingga ia menginginkan mengakhiri hidupnya tersebut. Lalu seorang alim menasihatinya, "Jangan kau lakukan untuk mengakhiri hidupmu itu. Sebaiknya perusahaanmu itu coba mengundang ahli, mengundang seorang coach, mengundang seorang konselor, agar pegawai-pegawaimu itu dari A sampai Z di training, diberikan workshop, dan diberikan penugasan yang jelas siapa mengerjakan apa. Dan di rumahmu coba kamu usahakan memanggil seorang dai, seorang ustadz yang bagus menurutmu untuk memberi pengajian agar istrimu, anak-anakmu menjadi baik dan nurut mengikuti apa yang kau mau." Teman-teman yang saya cintai, singkat cerita Ibdal Fikri kembali ke rumah dan ke perusahaannya dan dia mengikuti seluruh nasihat alim tersebut. Diundanglah itu seorang ahli di bidang manajemen, seorang ahli di bidang coaching, seorang alim, seorang ustadz yang memberikan pengajian di rumahnya. 1 bulan, 2 bulan, tidak ada perubahan. Uang sudah dikeluarkan bukan hanya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ahli-ahli dari berbagai macam penjuru daerah yang dia ketahui sudah dia undang. Tetapi tidak ada perubahan. Ibdal Fikri kembali ke seorang alim.
Dia ceritakan bahwa apa yang telah dinasihatkan oleh seorang alim tersebut sudah dia lakukan, tapi tidak ada perubahan. Karena itu kata Ibnu Fikri, Bapak jangan menasihati dan jangan menyuruh saya kembali untuk melakukan ini itu. Saya sudah betul-betul putus asa. Karena itu saya ingin mengakhiri hidup ini karena merasa tidak ada gunanya lagi saya hidup. Karena memaksa seperti itu, maka seorang alim berusaha membantu bagaimana Ibnu Fikri mengakhiri hidupnya dengan baik. Singkat cerita, seorang alim kemudian memberikan 3 gelas yang berisi air yang sudah dibacakan doa-doa di depan Ibnu Fikri. Lalu seorang alim mengatakan, baik, kalau kamu memang sudah tidak tahan, kalau kamu memang sudah putus asa, ini saya berikan ramuan. Ramuan ini ada 3 gelas. Besok sehabis salat subuh kamu minum gelas pertama. Insya Allah setelah kamu nanti minum gelas ketiga, kamu akan meninggal dengan tenang. Baik, kata Ibnu Fikri. Ibnu Fikri segera pulang dan dengan senang hati dia menerima ramuan yang berisi doa-doa dari seorang alim tersebut karena dia akan mengakhiri hidupnya dengan baik. Teman-teman yang saya cintai, subuh tiba. Lalu dia meminum gelas pertama. Dan di situ dia mulai berpikir, berarti usiaku 2 hari lagi. Maka setelah dia minum gelas pertama, dia ingin menunjukkan kebaikan kepada istri dan anak-anaknya. Maka dia membersihkan halaman rumah. Dia menyiapkan sarapan yang tadinya tidak ada yang menyiapkan. Karena istrinya memang kerjanya marah-marah, menyalahkan suami dan sebagainya. Tapi karena dia merasa usianya cuma 2 hari lagi, dia ingin meninggalkan legasi yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Lalu ketika istri dan anak-anaknya bangun, Ibnu Fikri sudah siap untuk berangkat ke kantor. Si istri bangun dengan terheran-heran. Anaknya bangun dengan terkaget-kaget. Ada apa ini? Si ayah begitu baik. Menyiapkan sarapan, membersihkan halaman rumah, dan rapih-rapih sehingga begitu nyaman ketika istri dan anak-anaknya bangun. Lalu istrinya tidak enak, dia cuma diam diri, anaknya pun tidak enak. Dia berdiam diri, menunduk sambil sarapan bersama karena diminta oleh Ibnu Fikri untuk menyantap sarapan bersama. Lalu Ibnu Fikri berdiri dan mengatakan, aku akan berangkat ke kantor. Istrinya dengan sangat tersentuh, dia mencium tangannya, lalu mencium kedua pipinya sambil mengatakan, hati-hati ya di jalan. Anaknya pun kemudian juga salim mencium tangan ayahnya dan nunduk menunjukkan takzim, menunjukkan hormat kepada ayahnya. Ibnu Fikri keluar dari rumah dengan perasaan yang sangat bahagia. Dia bicara dalam hati, wah kalau gini enak juga ya, aku menjadi tidak stres nih ada di rumah. Lalu dia berangkat ke kantor. Di kantor, karena dia merasa usianya 2 hari lagi akan meninggal, biasanya mobilnya masuk dari gerbang langsung turun di depan kantornya. Ini tidak. Dia bilang ke sopirnya, Pak sopir, saya turun di gerbang ini, kata Ibnu Fikri. Ketika turun, dia salam kepada security yang bertugas pagi itu. Selamat pagi Pak, apa kabar? Kata Ibnu Fikri. Semua security satpam siap siaga. Pagi Pak, siap Pak. Lalu menyapa, gimana kabarmu? Gimana anak istrimu? Baik Pak, sehat semua? Sehat. Satpam begitu kaget karena biasanya Ibnu Fikri tidak sebaik itu. Masuk bahkan tidak terlihat oleh satpam, tiba-tiba ada di ruangannya. Untuk kali ini satpam kaget melihat Ibnu Fikri begitu baik dan menyapa, menyentuh hati mereka. Teman-teman yang saya cintai, sekretarisnya dipanggil, diorientasilah secara langsung. Kamu kerja baik-baik ya, semua pekerjaan cuma kamu kerjakan sehingga pas kita butuhkan nanti sudah siap itu apa yang perusahaan ini butuhkan. Gimana kabar kamu sekarang? Baik, baik. Suamimu gimana? Anak-anakmu gimana? Sekretarisnya menjadi bingung karena begitu baik Ibnu Fikri pada hari itu. Dan seluruh pegawai-pegawainya disapa satu persatu. Dia datangi ke tempat-tempat anak buahnya,
Lalu dia ajak ngobrol, dia sapa tentang kabar dirinya, kabar suami, istrinya, dan kabar anak-anaknya. Singkat cerita, di hari itu dia meninggalkan legasi kebaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di hadapan dia, baik di rumahnya maupun di perusahaannya. Pulang ke rumah, istrinya sudah siap menyambut suaminya. Anak-anaknya pun sudah siap. Biasanya anak-anaknya belum datang pada saat ayahnya datang. Ini anak-anaknya sudah datang dari mulai sore menunggu ayahnya datang bersama ibunya atau istri dari Ibdal Fikri. Teman-teman yang saya cintai, suasana frustasi, suasana putus asa berubah pada hati seorang Ibdal Fikri. Dia begitu puas sekarang menghadapi semua orang yang ada di hadapan dia dan dia merasa berbahagia. Pagi-pagi dia bangun dan minum gelas kedua. Dia bilang besok aku akan mati setelah minum gelas terakhir ini. Tapi di luar dugaan dia, pada saat dia meminum gelas setelah sholat subuh itu, istrinya sudah bangun lebih dahulu. Anak-anaknya juga sudah bangun lebih dahulu. Ibunya mengatakan kepada anak-anaknya, kita harus bangun lebih dulu dari ayah karena enggak enak. Ayah kemarin bangun lebih dulu dan menyiapkan ini semua. Hari ini harus kita yang menyiapkan. Jangan sampai ayah lagi yang menyiapkan ini. Pas Ibdal Fikri keluar, sarapan sudah siap. Halaman rumah sudah rapi. Anak-anaknya sudah begitu baik berada dalam lingkungan rumah tersebut. Teman-teman yang saya cintai, Ibdal Fikri datang ke perusahaan. Juga demikian. Security sudah siap. Sekretarisnya sudah siap. Semua pegawainya sudah siap siaga bekerja menyambut bosnya. Menyambut atasannya. Ibdal Fikri mengelus dada. Dia merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Tapi dia bilang, besok aku akan mati karena gelas terakhir harus aku minum. Teman-teman yang saya cintai. Tibalah kemudian malam hari di hari ketiga. Kalau begini keadaannya, aku tidak usah mengakhiri hidupku ini. Tapi aku sudah berjanji kan, subuh hari ini ajalku akan tiba. Karena itu sebelum jam 12 malam, Ibdal Fikri kembali ke seorang alim dengan membawa satu gelas sisa yang harus dia minum di subuh hari itu. Teman-teman yang saya cintai, diutarakanlah oleh Ibdal Fikri, Pak Kiai, ternyata anak istri saya di rumah sudah begitu menyenangkan saya. Juga anak buah saya di perusahaan saya begitu membahagiakan saya. Mereka bekerja dengan baik. Karena itu saya merasa bahagia dan putus asa, frustrasi yang saya rasakan selama ini sudah hilang. Karena itu Pak Kiai kepada seorang alim, Ibdal Fikri mengatakan, mungkinkah gelas terakhir ini tidak saya minum sehingga saya tidak menemui ajal saya. Seorang kiai yang alim tadi itu berdiam. Lalu kemudian berkata, coba kamu pikirkan dulu ya Ibdal Fikri. Apakah betul rasa putus asa dan frustasi itu sudah hilang pada diri kamu? Betul Pak Kiai. Saya sekarang sudah bahagia. Dan saya sekarang sudah merasakan kenyamanan dalam hidup saya. Baik, kata seorang alim tadi, minum yang terakhir ini biar aku yang minum. Loh, kata Ibdal Fikri, nanti Pak Kiai dong yang meninggal. Tidak, ini air biasa. Yang saya bacakan doa-doa, tujuannya adalah agar kamu merasa bahwa hidupmu hanya sebentar lagi. Sehingga saya ingin ngetes kamu. Kalau kamu 3 hari lagi ajalmu tiba, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ternyata kamu berhasil dan kamu rubah diri kamu sendiri berbuat baik, maka orang lain pun ikut berubah. Karena itu, mulailah dari diri kamu sebelum kamu ingin orang lain berubah. Teman-teman yang saya cintai, jadi perintah Nabi Ibda bin Nafsik itu ceritanya menarik karena itu merupakan intisari dari berbagai macam ayat-ayat, bahkan dari berbagai macam kisah-kisah nyata yang terjadi di dunia ini. Al-Quran pernah mengatakan, Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan sementara dirimu sendiri tidak melakukan apa yang kamu perintahkan itu?
Padahal kamu mengetahuinya karena kamu membaca kitab. Apakah kamu tidak berpikir? Di sini kalau disimpulkan dari ayat tadi, terbungkus dalam sabda Nabi, ibda bin nafsik. Bahwa sebelum kita menyerukan kebajikan kepada orang lain, sebelum kita menuntut orang lain berbuat baik, kita harus terlebih dahulu merubah diri kita untuk baik dan melakukan apa yang kita serukan. Makanya dalam hadis Nabi menyebutkan, barang siapa seseorang menyuruh orang lain berbuat kebajikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka dia selama itu berada dalam murka Allah. Sampai dia tidak menyeru kebajikan itu atau sampai dia mengamalkan kebajikan tersebut. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.